Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah semuanya yang ada di kelas 5A, 5B, dan 5C. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, khair ya. Ya, ustazah juga khair hari ini. Ya, anak ustazah, kembali lagi bersama Ustazah Devi Mawarni Purba SPD. Ustazah membawa muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tema 7, subtema 1, masih di pembelajaran 1. Ya, apa aja materinya? Langsung aja kita ke slide berikutnya. Tapi sebelumnya, kita tahu dulu ya apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Are you ready? Yes, I'm ready. Let's go. Ya, baik anak-anak ustazah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, Ananda dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Selanjutnya anak-anak ustazah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, tidak bosan-bosannya ustazah selalu mengingatkan kepada Ananda semua bahwasannya nilai karakter alfitian kita harus ada pada diri kita masing-masing. Yang pertama, memahami dan berlatih ikhlas dalam beramal. Always, forever. Yang kedua, membiasakan diri belajar dengan baik dan memanfaatkan waktu dengan maksimal. Yang ketiga, belajar amar ma'ruf nahi mungkar. Dan the last, membiasakan sikap hidup ramah lingkungan, yaitu go green. Fahim tuh? Naam, fahimna ustazah. Baik anak-anak ustazah, adapun kaitan pembelajaran kita kali ini dengan nilai keislaman terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 11-12. Apa itu artinya? Ya, dengarkan baik-baik ya anak ustazah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Na'udzubillah min zalik ya. Anak-anak ustazah, kita udah diberikan kenikmatan kepada Allah. Alangkah baiknya kita bersyukur dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Semangat anak-anak ustazah hari ini berbuat baik. Yes, of course. Fighting, semangat, takbir, Allahu Akbar. Kita lanjut, let's go. Ya, baik anak-anak ustazah, sebelum kita melanjutkan di lesson 1 di pembelajaran pertama, alangkah baiknya kita melafazkan al-basmalah. Semoga Allah memberkahi dan memberikan ridhonya kepada kita semua dalam pembelajaran ini. Dan disertai baca doa belajar ya anak ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Adapun materi kita hari ini adalah latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Ya anak-anak ustazah, coba perhatikan slide ustazah berikutnya. Coba anak-anak ustazah bersama-sama kita semua mengamati gambar apa ya yang ada pada slide ustazah ini. Iya, bener banget. Itu gambar tanaman yang namanya cengkeh, atau sering kita bilang cengkeh. Itu adalah salah satu rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kenapa ya? Kok gambarnya mesti itu ustazah? Iya, mau tahu alasannya anak ustazah? Ini dia alasannya. Kita lihat di slide ustazah berikutnya ya. Alhamdulillah anak-anak ustazah semakin semangat. Baik, penjelasannya ada juga pada buku kita loh, di tema 7 halaman 3. Ananda semua sambil melihat video ustazah bisa juga membuka buku tematiknya. Oke, ustazah lanjutkan ya. Alasannya adalah karena cengkeh memiliki banyak manfaat sebagai bumbu masak. Cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina loh, dan juga Jepang sebagai dupa. Selain itu anak-anak ustazah, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu,
cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal inilah yang memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Fahimtum? Naam, fahimna ya, insyaallah. Baik anak-anak ustazah, tahukah kita rempah-rempah begitu banyak melimpah di bumi Indonesia? Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Ya, anak-anak ustazah bisa memperhatikan teks soal yang ada pada buku tematik kita halaman 2. Kita sama-sama menjawabnya ya nak. Yang pertama, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Ayo, siapa yang tahu? Iya, jawabannya adalah karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi. Yang kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Iya, ternyata anak ustazah, karena harga rempah-rempah seharga emas. Masya Allah. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Yang ketiga, anak-anak ustazah, apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Iya, hubungannya adalah karena jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan perjalanan-perjalanan samudra dan penjajahan negara-negara kaya rempah-rempah seperti Indonesia. Sudah paham sampai di sini anak ustazah? Insya Allah paham ya nak. Jadi kita bisa lanjut nih. Oke, lanjut. Baik anak-anak ustazah, masih tetap semangat? Iya, takbir dulu. Allahu Akbar. Iya, terima kasih. Oke, peristiwa kedatangan bangsa barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Wow, bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Ya, itulah tadi peristiwa kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Anak-anak ustazah, ternyata ada beberapa faktor pendorong para bangsa barat melakukan penjelajahan samudra, salah satunya ke Indonesia. Apa itu? Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan. Ini adalah maksud dari gold. Baik anak-anak ustazah, mengapa dikatakan gold? Karena pada saat abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harganya itu semahal emas, makanya dikatakan gold. Serta mereka bangsa barat membutuhkan rempah-rempah itu untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Makanya harganya mahal pada saat itu. Paham karena ustazah mengapa dikatakan gold? Ya, berikutnya anak ustazah, faktor yang kedua adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Mereka juga selain mencari kekayaan, mereka juga membawa misi khusus, yaitu menyebarkan agama. Faktor berikutnya adalah adanya keinginan mencari kejayaan yang dimaksud dengan glory. Iya, di Eropa anak-anak ustazah ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut dikatakan barulah negara yang jaya atau glory. Makanya para bangsa barat berlomba-lomba memperbanyak tanah jajahannya, termasuk ingin menjajah Indonesia. Ya, faktor yang terakhir adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena
terjadinya penjelajahan dan penjajahan besar-besaran yang terjadi di Indonesia, maka bertambah jugalah ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Dan yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata ini dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Itu dia anak-anak ustazah, 4 faktor yang mendorong penjelajahan samudra termasuk di Indonesia. Baik anak-anak ustazah, ini yang pertama adalah masa penjajahan Portugis. Apa yang terjadi pada masa penjajahan Portugis? Yang pertama, Portugis datang ke Malaka tahun 1511. Tahun 1512 datang ke Maluku. Mulanya Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkeh sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai rempah-rempah di Maluku. Persaingan berakhir melalui perjanjian yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Akibatnya, Portugis memonopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Portugis berhasil akhirnya diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Yang kedua adalah masa penjajahan Spanyol. Tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Maluku. Tujuan bangsa Spanyol ke Indonesia untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Bangsa Spanyol disambut baik oleh rakyat Maluku, khususnya rakyat Tidore. Rakyat Maluku bekerjasama dengan bangsa Spanyol untuk melawan bangsa Portugis. Perjanjian tersebut berisi bahwa bangsa Spanyol mendapatkan wilayah Filipina, sedangkan Portugis tetap berada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah masa penjajahan Belanda. Belanda pertama kali ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tanggal 27 Juni 1596 di Banten. Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Namun, tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Belanda membentuk VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten tahun 1602 yang dipimpin oleh Jan Pieters John. J.P. John menerapkan kebijakan politik untuk membatasi penanaman jumlah rempah serta pelayaran kapal guna mengawasi perdagangan rempah-rempah. Sikap VOC yang semena-mena mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Akhirnya VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Nah ustazah, itulah tadi 3 masa penjajahan bangsa barat yang pernah ada di Indonesia: Portugis, Spanyol, dan Belanda. Iya anak-anak ustazah, akhirnya kita bertemu dengan tugas. Iya, siapa yang senang ada tugas? Tugasnya adalah setelah anak-anak ustazah mendengarkan penjelasan dari ustazah, membaca dan mengamati slide demi slide, maka ustazah akan memberikan tugas yang ada pada buku kita. Tema 7, pembelajaran 1, sub 1, halaman 6. Jawab ya anak ustazah, tadi semua sudah kita terangkan, kita jelaskan, dan anak-anak ustazah tinggal menjawabnya. Oke. Ustazah tunggu seperti biasa di foto. Setelah selesai di foto dan kirim ke ustadz dan ustazahnya masing-masing. Akhirul kalam, ustazah ucapkan thanks, terima kasih, jazakumullah khairan khasiran. Tetap semangat, tetap percaya diri, dan jaga kesehatan. Semangat menjada wajada. Kita tutup dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.